Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Hana dan Hani yang sangat sederhana ya. Nah, kali ini saya akan membagikan 7 menu resep ala Dapur Hana dan Hani yang sangat simpel dan sederhana dengan bumbu-bumbu apa adanya, tapi rasanya itu istimewa banget, enak banget. Pokoknya kalian nanti coba ya teman-teman ya. Dan langsung aja ya kita masak. Dan ini saya potong-potong tempenya. Kita potong-potong seperti ini aja ya teman-teman ya, yang simple aja. Nah, kalau saya motongnya seperti ini aja, yang simple-simple aja. Dan ini saya pakai 2 batang. Satu batangnya itu harganya itu cuma Rp2.000 dan 2 batang itu harganya Rp4.000. Jadi sangat murah meriah banget ya. Dan ini saya kasih garam supaya dia itu meresap ya gurihnya nanti ke dalam. Jadi rasanya itu endul banget ya teman-teman ya. Jadi kita berikan garam seujung sendok, sesuaikan dengan tempe yang kalian buat ya. Kalau misalnya banyak boleh ditambahkan. Dan saya potong-potong ususnya seperti ini. Ini 250 gram, harganya itu cuman Rp5.000. Nah, ini sih saya sisihkan dulu dan saya mau potong-potong cabai keritingnya seperti ini aja. Nah, kalau misalnya pagi-pagi itu sangat-sangat ribet ya teman-teman ya. Jadi kita masak itu yang simple-simple aja, tapi rasanya pasti kita akan buat keluarga kita tuh menjadi puas ya teman-teman ya dengan masakan kita. Walaupun sederhana, walaupun simple, kita usahakan masakan itu tetap lezat dan istimewa. Pokoknya enak banget ya teman-teman ya. Nah, kalau saya pakai cabai keritingnya itu agak banyak ya teman-teman ya, 70 gram. Jadi bagi kalian yang nggak suka pedas boleh dikurangi, tapi kalau kalian yang suka pedas bisa ditambahkan. Dan saya pakai cabai hijau 4 buah, saya iris-iris kembali. Nah, selanjutnya saya iris-iris bawang merahnya. Saya pakai bawang merahnya itu 35 gram, agak sedikit banyak supaya harum ya teman-teman ya, saya suka. Dan saya pakai 2 siung bawang putih, saya rajang-rajang dan saya iris kecil-kecil seperti ini supaya lebih keluar lagi nanti harumnya. Sisihkan ya. Dan ini saya masukkan minyak goreng. Saya mau goreng tempenya dulu. Setelah panas masukkan tempenya. Nah, ini kita goreng, nggak usah terlalu kering ya teman-teman ya, karena kita kan mau buat orek-orek tempe basah. Jadi supaya meresap bumbunya nanti, jadi kita buat tempe ini kuning keemasan aja warnanya. Nah, ini sudah mulai keluar kuning keemasannya, tinggal tunggu sebentar lagi. Lalu saya angkat. Nah, seperti ini aja, warnanya sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita goreng si usus ayamnya, dan ini nggak usah terlalu lama, sekedar kena minyaknya aja, minyak panas gitu ya teman-teman ya, supaya nggak alot ya si usus ayamnya ini. Nah, ini kalau misalnya sudah menguning seperti ini, tinggal tunggu sebentar lagi kita angkat ya. Nah, ini sudah kita angkat. Dan ini entah kenapa dia bebusa gitu ya, si minyak gorengnya waktu saya masukkan si ususnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, warnanya kuning keemasan. Dan ini saya kurangi minyaknya dan saya tumis bawang merah, bawang putih, aduk-aduk. Nah, setelah harumnya keluar, masukkan si cabenya nanti ya teman-teman ya, cabai keriting, cabai hijau, lalu aduk-aduk kembali. Kalau misalnya sudah layu, nanti kita baru masukkan air sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini saya taruh air kira-kira 1 cangkir ya teman-teman ya. Lalu masukkan garam, penyedap, kecap manis kira-kira 2 sendok makan.
lalu aduk-aduk merata, lalu saya cicipi. Rasanya mantep banget. Saya masukkan langsung tempenya, usus ayamnya, lalu saya aduk-aduk. Nah, kalian juga jangan lupa cicipi ya teman-teman ya, biar supaya meresapnya tuh bagus. Gurihnya nanti dapat yang baik gitu ya. Jadi dari awal harus dicicipi ya. Misalnya kurang garam atau kurang penyedap, boleh kalian tambahkan bumbunya. Biar supaya nanti di akhirnya itu rasanya tuh mantep ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mateng menu yang pertama, kita lanjut dengan menu yang kedua ya. Dan ini dia bahan-bahannya ya teman-teman ya. Kacang panjangnya 300 gram dan 10 buah tahu pong. Dan saya pakai bumbunya yang simple aja, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kemiri 4 buah. Lalu saya rajang-rajang si tahu pongnya itu, saya potong menjadi 2 aja. Nah, di tempat teman-teman pasti ada yang namanya tahu pong seperti ini ya. Ini rasanya enak banget loh teman-teman, disanteni. Dan ini dia kacang panjangnya, saya iris-iris seperti ini. Boleh juga dengan sesuai kalian ya, sesuai selera kalian. Dan ini saya mau tumis bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai keritingnya. Lalu tambahkan garam, penyedap. Lalu saya aduk-aduk. Kita tunggu sampai dia itu agak mateng ya teman-teman ya, nggak usah terlalu mateng banget, tapi minimal si airnya itu sudah menyusut. Setelah menyusut, tambahkan air 1 cangkir setengah, tunggu sampai mendidih, baru masukkan si kacang panjangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa menunggu sampai mendidih? Karena supaya kacang panjangnya itu warnanya nanti bagus ya teman-teman ya, hijau. Nah, saya aduk-aduk seperti ini. Kita ungkep dulu tahu pong dan kacang panjangnya, baru nanti setelah susut airnya kita masukkan santannya. Ini saya tutup sebentar supaya cepat meresap ya bumbunya. Dan ini sudah mulai menyusut airnya, tapi masih kita tunggu sebentar ya, biar dia menyusut banget airnya, supaya pasti dia meresap ke dalam tahu pong dan kacang panjangnya ya. Nah, ini sudah menyusut airnya, dan ini kan santan kelapa, setengah butir santan kelapa saya blender ya menjadi 3 kali, dan hasilnya banyaknya seperti ini. Nah, kalian boleh coba juga pakai blender, hasilnya itu memuaskan banget, santannya keluar banget ya. Dan ini sudah mendidih, saya aduk-aduk terus biar supaya nggak pecah santannya. Nah, kalau misalnya santannya sudah masuk, nggak usah terlalu lama lagi ya di wajan, cukup 10 menit aja mendidih supaya santannya itu matang, lalu nanti saya matikan ya. Dan ini saya percepat, ini sudah matang dan saya cicipi juga sudah mantep banget. Dan ini saya matikan apinya. Nah, ini sudah matang, saya aduk-aduk supaya hawanya itu keluar ya teman-teman ya, hawa panasnya nggak terlalu ngumpul di situ ya. Nah, kita tinggalkan aja menu yang kedua, kita beralih ke menu yang ketiga. Ini langsung aja ya kita masak ya. Ini ayamnya sudah saya rebus, saya berikan garam secukupnya biar supaya nggak hambar. Jadi supaya nggak terlalu hambar, supaya gurihnya itu mantep ya masuk ke dalam, kita berikan garam waktu merebus ayamnya. Nah, kita rebus kira-kira 15 menitan aja sudah cukup, dan ini saya percepat, dan ini sudah mulai mateng, dan ini mau saya matikan apinya. Nah, ini langsung aja saya mau goreng ayamnya. Kita goreng nggak usah terlalu nggak usah terlalu kering ya teman-teman ya. Ini mau saya tutup dulu supaya dia itu matang sampai ke dalam, sampai ke tulang-tulangnya itu akan jadi lembut ya teman-teman ya. Kita masak seperti ini ya, kita tutup dan api yang sedang. Dan hasilnya seperti ini, nggak terlalu kering tapi masuk sampai ke dalam, jadi rasanya itu empuk banget. Ini saya tutup kembali supaya matangnya itu merata atas bawah.
Dan setelah 15 menit hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya tuh kuning keemasan, cantik banget dan empuknya sampai ke dalam. Dan ini saya pakai bumbu yang sangat simple, cabai keriting, bawang merah, bawang putih dan kemiri. Dan saya pakai 2 ikat pakis seperti ini. Ini murah banget ya, harganya itu cuma 2.500 seikat, dan 2 ikat saya pakai cuma 5.000 rupiah. Dan saya pakai tahu pong seperti ini juga murah banget, segininya tuh 5.000 aja karena ini sortiran ya, jadi dijual murah sama yang punya. Dan saya potong-potong seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini saya pakai kelapanya ini 1 butir, tapi saya mau kurangi jadi setengah. Dan kelapanya ini mau saya blender ya teman-teman ya, nggak saya peras supaya lebih keluar lagi santannya. Dan ini saya tumis bumbunya yang sudah dihaluskan tadi, cabai keriting, bawang merah, bawang putih dan kemiri. Kita tumis sampai kadar airnya itu menyusut ya. Dan saya tambahkan garam, penyedap, aduk-aduk sampai merata. Nah, ini kadar airnya sudah menyusut, dan ini saya tambahkan air 1 gelas, dan saya masukkan ayam dan tahu pongnya. Aduk-aduk sampai merata. Dan ini mau saya tutup sebentar, kira-kira 7 menitan supaya lebih meresap lagi bumbunya ke dalam ayam dan tahu pongnya. Nah, setelah 7 menitan saya buka, hasilnya seperti ini, sudah meresap banget ya ke dalam ayam dan tahu pongnya. Saya tambahkan air sedikit kembali karena saya mau ungkep lagi si pakisnya ya. Nah, ini saya masukkan pakisnya. Pakisnya ini harus belakangan ya, kalau enggak dia bisa bonyot. Dan ini saya aduk-aduk supaya merata. Nah, ini maaf ya teman-teman ya, saya masukkan santannya itu enggak ke video ya, karena enggak tahu kenapa HP-nya itu mati tiba-tiba. Jadi waktu saya masukkan santannya itu enggak tervideokan, tapi enggak apa-apa ya teman-teman ya, pasti teman-teman sudah paham aja. Dan ini sudah saya masukkan santannya, saya tambahkan kembali garam karena ini menurut saya masih kurang gurih ya teman-teman ya. Dan kalian tuh wajib coba dan cicipi sebelum diangkat. Karena ayam dan tahu pongnya kan sudah mateng tadi ya teman-teman ya, sudah diungkep, sudah masuk bumbunya, jadi kita tinggal nunggu mateng si pakisnya dan si santannya. Dan kira-kira cuma 2 menit atau 3 menit aja, jangan lama-lama ya di wajan, bisa berubah rasanya. Dan ini sudah mateng dan saya cicipi sudah mantep banget, gurih, gulanya sudah terasa sedikit manis gitu ya. Dan ini sudah saya matikan apinya. Saya aduk-aduk supaya enggak mengumpul ya, panasnya di bawah merusak santannya nanti ya teman-teman ya. Jadi wajib dikeluarkan hawa panasnya. Nah, lanjut kita ke menu yang keempat ya teman-teman ya, ikan sarden laut tanpa santan. Dan saya pakai ikan sardennya itu 500 gram dan bumbu yang sangat sederhana seperti ini ya teman-teman ya. Saya sudah iris ini dan saya pakai tahu putih 7 buah seperti ini, saya potong-potong seperti ini. Semua bahannya akan saya akan tuliskan di box deskripsi atau di depan video ya. Teman-teman bisa cek di box deskripsi ya untuk resep-resepnya. Saya taruh garam secukupnya supaya tahunya nggak hambar ya. Ini diamkan selama 5 menit nanti ya teman-teman ya, supaya meresap dia garamnya. Sebentar didiamkan. Lalu saya panaskan minyak goreng dulu ikannya, ikan sarden lautnya. Ini saya pakai 600 gram. Kita gorengnya itu nggak usah terlalu kering ya teman-teman ya, kira-kira kering, agak-agak kering aja gitu ya kulit luarnya. Lalu kita nanti bisa angkat. Dan ini saya balik. Nah, seperti ini, nggak usah terlalu kering, menguning aja, balik ya teman-teman ya, supaya nggak lengket wajannya ya teman-teman ya. Jangan minyaknya itu belum panas kalian masukkan ikannya, bisa lengket. Jadi nunggu minyaknya itu panas baru kalian masukkan ikannya. Dan ini sudah mateng. Lalu saya masukkan si tahunya, kita goreng ya. Nah, kalau tahunya itu boleh aja ya agak kering gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita gorengnya itu kering, rasanya itu akan menjadi kenyal-kenyal seperti itu ya, seperti makan bakso gitu ya. Nah, anak saya tuh suka banget kalau misalnya goreng tahunya tuh kering seperti ini nanti ya, dan rasanya tuh enak banget. Nah, seperti ini nih, lalu saya angkat. Nah, setelah itu kita tumis bumbunya, bawang merah, bawang putih kita masukkan, kita tunggu sampai harum.
nggak usah terlalu lama-lama numisnya sampai harumnya keluar. Masukkan cabai rawit dan cabai keritingnya. Nah, ini kita tunggu sampai dia itu layu sedikit aja ya. Nah, lalu nanti saya masukkan tomatnya. Kita tumis-tumis sebentar. Terakhir nanti cabai hijaunya ya teman-teman ya, kita masukkan. Nah, setelah terkena minyak panas sebentar, lalu tambahkan 1 gelas air putih. Ini air mentah aja ya teman-teman ya, kita tambahkan. Lalu kita masukkan si ikannya dan tahunya ya. Nah, ini biar aja ya, kita tunggu sampai dia tuh meresap ya teman-teman ya. Kita tambahkan garam, penyedap. Nah, saya tambahkan juga kaldu ayam ya teman-teman ya, setengah sendok makan. Dan saya cicipi, rasanya sudah gurih, dan ini kita biarkan sampai dia tuh masuk ke dalam ya, ke dalam ikan dan tahunya. Nah, ini kadar airnya sudah menyusut banget dan ini sudah meresap banget ya rasa gurihnya ke dalam ikan dan tahunya ya, bumbunya itu sudah meresap banget. Dan bagi yang suka kuah boleh ditambahkan air seperti ini sesuai dengan selera kalian, dan tambahkan asam jawa sejempol. Dan bagi kalian yang masak seperti ini nanti wajib dirasai ya, kalau misalnya kurang gurih atau kurang kaldu ayam atau penyedap boleh kalian tambahkan. Dan saya tambahkan garam karena kurang gurih ya teman-teman ya. Saya aduk dan saya cicipi kembali. Dan ini rasanya sudah mantep banget, seger banget, pokoknya itu semuanya sudah mantap ya teman-teman ya. Rasa gurih, rasa manis, dan rasa asamnya semuanya tuh sudah balance ya teman-teman ya. Nggak ada yang terlalu manis atau terlalu gurih, semuanya tuh sudah pas. Dan ini mau saya matikan apinya dan langsung aja kita ke menu yang kelima. Nah, untuk menu yang kelima saya sudah siapkan rebung 500 gram. Dan saya sudah siapkan juga bumbu yang sangat sederhana, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri. Untuk cabai keriting dan bawang merahnya cukup diiris-iris aja. Kemiri dan bawang putihnya mau saya ulek ya. Dan saya juga pakai santan, ini setengah butir aja, dapatnya tuh seperti ini ya teman-teman ya, 1 mangkok. Ini saya blender ya, di blender tuh lebih keluar santannya. Dan ini saya pakai kacang panjang sedikit supaya warnanya itu ada hijau-hijaunya, cuman 70 gram aja. Dan lalu saya saya iris-iris dulu bawang merahnya, belepotan ya teman-teman ya omongannya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini saya iris-iris dulu bawang merahnya, serta cabai keritingnya diiris-iris ya teman-teman ya. Ini bawang merahnya sedikit agak banyak karena enak banget ya kalau misalnya bawang merah itu terasa. Dan ini saya pakai cabai keriting. Semua bahan-bahannya akan saya tuliskan di box deskripsi ya teman-teman ya, atau di depan videonya juga ada saya tuliskan bahan-bahannya. Nah, ini setelah selesai kita potong kacang panjangnya juga. Saya potongnya itu cuman memanjang tapi agak pendek seperti ini ya, tapi sesuai selera aja ya. Kalau teman-teman mau motongnya seperti apa terserah aja, rasanya juga nggak akan berubah. Dan ini saya siapkan air, saya tunggu sampai panas, saya masukkan daun salam, lalu saya rebus dulu si rebungnya ya teman-teman ya, supaya dia tuh lebih lemas lagi, supaya lebih meresap lagi nanti bumbunya ke dalam si rebungnya ya. Kita rebus dulu, wajib direbus supaya lemas gitu ya, rebungnya nggak tegang ya teman-teman ya. Rasanya juga makin enak karena nanti lebih meresap lagi bumbunya. Dan ini saya tutup kira-kira ada 7 menit atau 8 menit, saya buka dan hasilnya seperti ini. Saya aduk-aduk, sudah mulai lemas tapi kita tunggu sebentar, kita cek dulu ya. Dan ini saya pencet-pencet seperti ini, rasanya sudah. Dan ini saya mau matikan apinya. Nah, setelah rebungnya itu kita rebus, kita sisihkan dulu, lalu kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kita mau tumis bumbunya dulu. Bawang merah saya masukkan, aduk-aduk, tumis sampai bau harumnya keluar ya teman-teman ya. Nah, ini sudah harumnya itu sudah keluar, cukup segini aja, nggak usah lama-lama. Masukkan juga cabai keritingnya, kita tumis sebentar. Kira-kira sudah layu, terkena minyak panas. Lalu masukkan bawang putih yang sudah diulek sama kemiri tadi ya teman-teman ya. Kita masukkan, kita tumis-tumis sebentar. Ini harum banget teman-teman.
Nah, ini masakan simple banget, bumbunya juga mudah didapat, nggak terlalu ribet ya teman-teman ya mencari bumbunya itu, cuman yang ada di dapur aja sudah buat masakan tuh jadi enak ya teman-teman ya. Nah, lalu saya tambahkan 1 gelas air, lalu kita bersihkan juga ya sisa dari gilingan ini. Bumbunya itu sayang ya teman-teman ya, lalu kita masukkan ke sini juga. Lalu setelah mendidih banget baru kita masukkan kacang panjangnya supaya warnanya tuh hijau ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita aduk-aduk sebentar, kira-kira 1 menitan, baru masukkan si rebungnya. Ini saya masukkan rebungnya, lalu aduk-aduk. Nah, setelah itu kita tambahkan garam, penyedap, dan kaldu ayam ya teman-teman ya, sesuaikan dengan selera kalian ya. Nah, ini kita ungkep sebentar seperti ini ya teman-teman ya. Jangan buru-buru ditaruh santan ya teman-teman ya. Saya tambahkan juga sedikit ketumbar bubuk, kira-kira 1/3 sendok makan ya, nggak usah sampai setengah, tapi sesuai dengan selera teman-teman aja. Nah, ini saya tutup ya biar supaya cepat matang dan supaya cepat meresap juga bumbunya. Nah, ini saya buka dan hasilnya itu sudah sangat-sangat bagus banget, dan ini sudah meresap banget bumbunya, kadar airnya juga sudah banyak yang hilang. Nah, lalu kita siapkan santannya ya teman-teman ya, kita masukkan santannya. Nah, seperti ini. Nah, ini santannya tuh cuma setengah butir aja, tapi saya blender ya sampai 3 kali, dan saya rasa itu memang luar biasa ya, banyak sekali santan yang keluar ya teman-teman ya, hasilnya juga lebih kental. Dan ini saya berikan garam, penyedap, saya aduk-aduk. Karena kita tambahkan santan, jadi kita tambahkan penyedap dan garam tadi ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian masih kurang lagi rasanya, boleh kalian tambahkan. Nah, kita aduk-aduk, jangan ditinggal ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya, kacang panjangnya juga bagus banget, warnanya masih hijau, dan si rebungnya juga lemes banget, warnanya juga putih sekali, nggak pucat. Nah, ini saya tambahkan daun salam 1 lembar supaya lebih harum lagi ya teman-teman ya. Aduk-aduk. Dan kalau misalnya santannya sudah masuk, tinggal kita tunggu sebentar aja, tinggal kita tunggu matang si santannya ini, baru kita angkat. Kira-kira 10 menitan aja ya teman-teman ya. Jangan lupa juga kalian cicipi, kalau misalnya masih kurang, tambahkan ya teman-teman ya. Dan ini sudah matang, saya matikan apinya, dan ini saya keluarkan hawa panasnya supaya santannya nggak pecah di bawah ya. Jadi harus dikeluarkan hawa panasnya, dan ini dia hasilnya. Warnanya cantik banget, rebungnya juga cantik banget, putihnya itu cantik, dan rasanya nih memang enak banget. Rebungnya itu crunchy banget, dan kacang panjangnya itu pas banget ya matangnya. Dan resep kita yang kelima sudah selesai. Kita ke menu yang ke-6 ya teman-teman ya. Kalian tonton sampai habis juga ya videonya ya. Dan di sini saya siapkan nasi putih 1 piring ya teman-teman ya. Ini untuk sarapan pagi cocok banget, dan ini saya pakai brokoli, nah, atau kubis ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai bumbu yang sangat simpel, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih, dan ini sudah saya haluskan, hasilnya seperti ini. Lalu kita panaskan minyak goreng secukupnya, kita tumis bumbunya dulu, bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting. Nah, itu aja bumbunya udah mewah banget ya, rasanya mantep banget. Saya tambahkan garam, penyedap, aduk-aduk lagi. Nah, untuk memasak yang sangat enak itu bukan harus yang bahannya tuh mahal ya teman-teman ya. Jadi kuncinya itu di diri kita sendiri, di lidah, di tangan gitu ya, untuk memberikan bumbunya. Tangan kita itu harus pintar memberi garam, penyedap, serta gula gitu ya, yang pas, yang balance itu gimana sih. Jadi bisa membuat masakan kita itu enak ya teman-teman ya, nggak harus mahal, walaupun bumbu yang sederhana, tapi kalau kita pinter ya mengaturnya, bakal menjadi masakan istimewa ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah saya masukkan nasi putihnya, saya aduk-aduk supaya merata, supaya nggak ada lagi
nasi yang berwarna putih ya teman-teman ya. Aduk terus dan saya cicipi, rasanya memang kurang gurih ya. Dan saya tambahkan kaldu ayam, garam lagi, dan saya aduk-aduk kembali lagi. Dan kalian juga harus cicipi ya, jangan nggak dicicipi. Kalau kita masak itu harus kita cicipi ya teman-teman ya. Nah, bagi yang kalian yang baru belajar masak, ayo di dapur Hana dan Hani masak dengan sederhana, nggak usah mahal, bakalan menjadi makanan istimewa juga kok. Nah, ini saya cicipi nasi gorengnya, masih kurang gurih, saya tambahkan garam kembali dan saya tambahkan brokolinya ya teman-teman ya. Saya tambahkan brokolinya itu setelah nasi goreng ini mau diangkat ya teman-teman ya. Jadi brokolinya itu kita masukkan setelah nasi gorengnya itu sudah mulai setengah mateng, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Lalu saya tambahkan daun seledri dan daun bawangnya, aduk-aduk kembali. Nih saya cicipi lagi ya teman-teman ya. Saya tuh rajin nyicipi loh teman-teman kalau masak. Dan masih kurang gurih kembali, saya tambahkan lagi garam. Kalau masak nasi goreng itu ya teman-teman ya, nasi itu kan hambar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kurang garam, nasi gorengnya itu bakal nggak enak gitu ya. Karena saya itu suka sekali masak nasi goreng untuk anak-anak saya. Jadi mereka itu pasti udah tahu aja rasa yang enak itu gimana. Kalau misalnya saya kurang ngasih garamnya tuh bakalan komplain. Jadi saya tuh sudah tahu sekali ya, masak nasi goreng tuh harus nendang banget ya, rasa garamnya harus kita kasih di nasi gorengnya itu biar supaya mantep. Nah, ini nasi gorengnya sudah mateng dan ini saya taruh di piring, dan tadi saya cicipi juga sudah mantep banget rasanya, rasa gurih dan rasa manisnya sudah balance, sudah enak banget. Dan saya mau pakai telur mata sapi dan saya masak ya teman-teman ya, telur mata sapi, tapi telur mata sapinya itu setengah mateng ya. Nah, cara masaknya seperti ini ya teman-teman ya, dengan api yang sedang, masukkan telurnya ya teman-teman ya. Sebelum minyaknya panas banget, teman-teman masukkan telurnya dan jangan sampai dibalik atasnya ya, kita siram-siram aja supaya dia itu nggak mateng kuningnya. Dan ini sudah mateng cepat banget ya teman-teman ya, dan ini sudah siap untuk kita berikan ke topping nasi gorengnya, dan ini sudah selesai. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya, menu saya yang ke-6, menu yang sangat sederhana, nasi goreng yang sangat simpel tapi rasanya itu enak banget, istimewa. Pokoknya itu semuanya bakalan ketagihan ya teman-teman ya, bakalan nambah terus. Nah, kita lanjut ke menu yang terakhir ya teman-teman ya. Ini saya mau sambal balado gado-gado, dan ini bahan-bahannya ya teman-teman ya, ada ayam, ikan bandeng, tahu putih, dan saya juga pakai terok tapi nggak tervideokan yang sekarang ini ya teman-teman ya. Dan ini saya pakai bumbu yang sangat sederhana, cabai keriting 85 gram dan bawang merah, bawang putih. Semuanya akan saya tulis bahannya di box deskripsi atau di depan video nanti ya. Dan ini saya mau goreng ayamnya dulu ya teman-teman ya, pakai minyak secukupnya. Dan ini sudah panas minyaknya, saya masukkan ayamnya. Dan ayamnya ini nggak saya rebus dulu ya teman-teman ya, saya mau mentah-mentah digoreng aja, itu rasanya bakalan beda banget, lebih enak banget ya rasanya. Tapi kita harus sabar menggorengnya ya dengan api yang sedang, terus ditutup seperti saya tadi ya. Kita tunggu sampai 10 menitan, biarkan aja. Nah, seperti ini nggak akan gosong, tapi dia itu akan mateng sampai ke dalam, tapi pasti kita harus sabar ya. Nah, ini saya buka untuk yang kedua kali dan hasilnya seperti ini. Saya tutup sudah 2 kali ya, dan hasilnya seperti ini. Ini lembut banget dan rasa ayamnya itu beda banget ya sama yang direbus. Lebih enak yang seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini sudah mateng. Lalu saya mau goreng si ikan bandengnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, tapi di video ini agak apa ya teman-teman ya, videonya tuh bermasalah, jadi agak-agak gimana gitu ya videonya itu. Nggak tahu kenapa waktu syuting videonya kok videonya HP-nya tuh mati tiba-tiba ya teman-temannya. Nah, terakhir seperti ini, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya.
goreng ikannya itu nggak usah terlalu kering. Nah seperti ini dengan api yang sedang ya teman-teman ya. Nah ini sudah mateng dan ini mau saya angkat. Nah lalu karena dia ini lengket ya teman-teman ya, bekas ayam atau bekas ikan tadi, jadi banyak tersisa sisa-sisa apa gitu ya, lengket. Jadi saya pindahkan ke wajan yang satunya ya teman-teman ya, wajan yang sangat legenda, udah 15 tahun gak ganti-ganti, tapi ini awet banget dan ini anti lengket banget. Walaupun wajannya itu nggak terlalu bagus, tapi ini mantep banget ya, hasilnya itu sangat memuaskan. Nah ini saya goreng terongnya dengan api yang sedang juga ya, karena terong ini kan mudah gosong ya teman-teman ya. Nah dan terong ini cepat kali mateng. Dan kalau misalnya sudah kuning-kuning gitu, boleh kita balik seperti ini ya teman-teman ya, supaya nggak terlalu hitam birong seperti itu ya. Ayo kita balik-balik. Nah ini sudah merata dan saya angkat. Nah lanjut saya goreng tahu putihnya yang 3 buah itu ya teman-teman ya. Nah makanya saya bilang ini sambal balado gado-gado, karena banyak sekali campurannya, tapi rasanya itu enak banget. Keluarga saya itu suka banget karena anak-anak saya kan banyak, jadi ada yang suka ikan bandeng, ada yang suka tahu, ada yang suka ayam. Jadi saya campur seperti ini, mereka semua seneng banget dan sangat-sangat lahap makannya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan setelah semua digoreng, lanjut kita tumis bumbu baladonya. Nah ini cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Nah ini lalu kita tumis, kita tunggu sampai airnya ini menyusut. Nah jadi teman-teman di rumah kalau misalnya mau campur-campur gitu ya, nggak usah takut bakalan nggak enak gitu ya, enak aja ya teman-teman ya, beneran banget, ini enak banget sambal balado gado-gadonya. Pokoknya teman-teman coba ya. Dan tadi saya sudah masukkan garam, penyedap sedikit, dan gula pasir sedikit ya, sesuai dengan selera kita masing-masing. Dan saya cicipi. Saya tambahkan lagi gula pasir sedikit karena anak saya tuh suka banget sambal balado yang tuh agak terasa manisnya. Jadi sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Kalau misalnya menambahkan bumbunya itu sesuaikan dengan lidah masing-masing ya. Karena setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang suka manis, ada yang suka sedikit gurih, ada yang suka macam-macam lah pokoknya ya teman-teman ya. Jadi untuk rasanya itu sesuaikan dengan lidah kalian masing-masing. Dan ini setelah bumbunya itu mateng dan kadar airnya sudah nggak ada, baru kita masukkan semuanya ya, ayam, ikan bandeng, terong, dan tahunya. Dan hasilnya seperti ini. Ini wajan itu kan masih panas ya teman-temannya, lalu kita diamkan selama 10 menit dan selesai ya menu kita untuk yang ketujuh. Nah itulah dia tadi 7 menu masakan sederhana ala dapur Hana dan Hani ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk kalian semua dan kalian suka. Bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak dan tunggu video selanjutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi, bye bye.